Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, di video yang ketiga ini, kita akan belajar bagaimana menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Jenis akar persamaan kuadrat. Rumus penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah X1 maupun X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Misalkan B kuadrat min 4AC itu sama dengan D, di mana D itu merupakan diskriminan persamaan kuadrat. Sehingga akar-akar ini bisa kita ubah menjadi X1 maupun X2 sama dengan min B plus minus akar D dibagi 2A. Nah, dari persamaan ini kita bisa menentukan jenis akarnya berdasarkan diskriminan dari persamaan kuadrat. Jika D lebih dari atau sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini memiliki dua akar real. Jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real dan berbeda. Kemudian untuk D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang sama atau seringkali dinamakan akar kembar. Sedangkan untuk D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Karena di sini kalau D-nya negatif, berarti dia bilangan imajiner. Agar lebih jelas, perhatikan contoh satu berikut ini. Tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat yang A, 3x kuadrat dikurangin 7x dikurangin 6 sama dengan 0. Kemudian yang B, 5x kuadrat dikurangin 3x ditambah 4 sama dengan 0. Dan C, 4x kuadrat min 12x ditambah 9 sama dengan 0. Kita bahas satu persatu. Untuk yang A, 3x kuadrat dikurangin 7x dikurangin 6 sama dengan 0. Ini berarti A sama dengan 3, B sama dengan min 7, dan C sama dengan min 6. Sedangkan kita bisa menentukan diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sehingga D sama dengan min 7 kuadrat dikurangin 4 kali 3 dikali min 6. Sehingga sama dengan 49 ditambah 72 sama dengan 121. Sehingga D lebih dari 0. Jadi untuk yang A, jenis akar persamaan kuadratnya adalah real berbeda. Kemudian untuk yang B, 5x kuadrat dikurangin 3x ditambah 4 sama dengan 0. Di sini A sama dengan 5, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 4. Kita tentukan diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC sama dengan min 3 kuadrat dikurangin 4 kali 5 kali 4. Sama dengan 9 dikurangin 80. Hasilnya sama dengan min 71. Sehingga D kurang dari 0. Jadi untuk persamaan kuadrat ini jenis-jenis akarnya adalah tidak memiliki akar real. Kemudian untuk yang C, 4x kuadrat dikurangin 12x ditambah 9 sama dengan 0. Di sini A sama dengan 4, B sama dengan min 12, dan C sama dengan 9. Kita tentukan untuk diskriminannya sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan min 12 kuadrat dikurangin 4 kali 4 kali 9. Hasilnya sama dengan 144 dikurangin 144, sehingga D sama dengan 0. Jadi untuk yang C di sini, persamaan kuadrat ini, jenis-jenis akarnya adalah memiliki akar real yang sama. Contoh yang kedua, tentukan nilai M agar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangin 2M kali X ditambah M ditambah 2 sama dengan 0 memiliki dua akar real berbeda. Penyelesaiannya, persamaan kuadrat memiliki dua akar real berbeda. Itu artinya diskriminannya lebih dari 0. Sehingga B kuadrat min 4AC lebih dari 0.
Kalau kita lihat dari persamaan ini, A sama dengan 1, B sama dengan min 2M, sedangkan C sama dengan M ditambah 2. Sehingga di sini kita peroleh min 2M kuadrat dikurangin 4 kali 1 kali M ditambah 2, lebih dari 0. Sehingga 4M kuadrat dikurangin 4M dikurangin 8 lebih dari 0. Jika kedua ruas dari pertidaksamaan ini kita bagi 4, sehingga M kuadrat dikurangin M dikurangin 2 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan, kita peroleh M ditambah 1 dikali M dikurangin 2 lebih dari 0. Untuk menyelesaikan di sini, kita tentukan pembuat 0. Pembuat 0-nya yaitu M ditambah 1 sama dengan 0 atau M dikurangin 2 sama dengan 0. Sehingga M sama dengan min 1 atau M sama dengan 2. Langkah berikutnya adalah kita buat garis bilangan, kemudian kita tentukan pembuat nolnya, di sini adalah min 1, kemudian di sini 2. Garis bilangan ini terbagi dalam 3 interval, masing-masing interval kita tentukan apakah nilainya positif atau negatif. Jadi misalnya interval yang di tengah, antara min 1 dan 2, kita pilih misalnya bilangannya 0. 0 kita substitusikan ke pertidaksamaan. 0 ditambah 1 dikali 0 dikurangin 2. Sehingga kalau dikalikan hasilnya negatif. Kemudian kita tentukan interval untuk M kurang dari min 1. Misalnya kita ambil M min 2. Nah ketika ini disubstitusikan, min 2 ditambah 1 hasilnya negatif. Min 2 dikurangin 2 hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian untuk interval M lebih dari 2, kita ambil misalnya 3. 3 ditambah 1, hasilnya positif, dikali 3 dikurangin 2, hasilnya positif. Positif dikali positif, hasilnya positif. Karena di sini yang diminta lebih dari 0, artinya positif, jadi interval yang memenuhi adalah M kurang dari min 1 atau M lebih dari 2. Jadi nilai M agar persamaan kuadrat memiliki 2 akar real berbeda adalah M kurang dari min 1 atau M lebih dari 2. Contoh yang ketiga, tentukan nilai P agar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangin 4P kali X ditambah 4P dikurangin 1 sama dengan 0 memiliki 2 akar real yang sama. Penyelesaiannya, persamaan kuadrat memiliki 2 akar real sama, itu artinya D sama dengan 0. Dari persamaan di sini kita tahu bahwa A sama dengan 1, B sama dengan min 4P, C sama dengan 4P dikurangin 1. Nah, jadi B kuadrat dikurangin 4AC sama dengan 0. Sehingga min 4P kuadrat dikurangin 4 kali 1 kali 4P min 1 sama dengan 0. Sama dengan 16P kuadrat dikurangin 16P ditambah 4 sama dengan 0. Jika kedua ruas kita bagi dengan 4, maka kita peroleh 4P kuadrat dikurangin 4P ditambah 1 sama dengan 0. Dan ini kalau kita faktorkan, kita peroleh 2P dikurangin 1 dalam kurung kuadrat sama dengan 0. Sehingga 2P sama dengan 1, maka P sama dengan setengah. Jadi nilai P agar persamaan kuadrat memiliki 2 akar real sama adalah P sama dengan setengah. Contoh yang keempat, tentukan nilai N agar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangin dalam kurung N dikurangin 3 kali X ditambah N ditambah 2 sama dengan 0 memiliki akar kembar. Penyelesaiannya, di sini memiliki akar kembar artinya memiliki akar yang sama, sehingga diskriminannya sama dengan 0. Dari persamaan ini kita bisa menentukan bahwa A sama dengan 1, B sama dengan min dalam kurung N min 3, sedangkan C sama dengan N ditambah 2. D sama dengan 0, berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan nilai ABC, maka kita peroleh, jadi B-nya di sini min dalam kurung N min 3 dikuadratkan.
min dalam kurung n min 3 kuadrat dikurangin 4 kali 1 dikali n ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh n kuadrat min 6n ditambah 9 dikurangin 4n dikurangin 8 sama dengan 0. N kuadrat dikurangin 10n ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau dilihat di sini tidak bisa menggunakan faktorisasi, sehingga kita bisa menentukan menggunakan rumus. Sehingga kita peroleh N1 maupun 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nilai ABC di sini kita lihat dari persamaan N kuadrat min 10N ditambah 1 sama dengan 0. Di mana A sama dengan 1, B sama dengan min 10, dan C sama dengan 1. Sehingga diperoleh N1 maupun 2 sama dengan 10 plus minus akar 100 dikurangin 4 dibagi 2. Sehingga N1 maupun 2 sama dengan 10 plus minus akar 96 dibagi 2. Akar 96 bisa kita ubah menjadi 4 akar 6. Sehingga sama dengan 10 plus minus 4 akar 6 dibagi 2. Kemudian ini sama dengan 5 plus minus 2 akar 6. Jadi nilai N-nya bisa 5 ditambah 2 akar 6 atau N2-nya 5 dikurangin 2 akar 6. Jadi nilai N agar persamaan kuadrat tersebut memiliki akar kembar adalah N1 sama dengan 5 ditambah 2 akar 6 atau N2 sama dengan 5 dikurangin 2 akar 6. Contoh yang kelima, tentukan nilai K agar persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangin 6K kali X ditambah 8 dikurangin 2K sama dengan 0 tidak memiliki akar real. Penyelesaiannya, persamaan kuadrat tidak memiliki akar real, itu artinya diskriminannya kurang dari 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita bisa tentukan bahwa A sama dengan 3, B sama dengan min 6K, C-nya sama dengan 8 dikurangin 2K. D itu berarti B kuadrat min 4AC. Sehingga B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Dengan mensubstitusi nilai ABC, kita peroleh min 6K dalam kurung kuadrat dikurangin 4 kali 3 dikalikan 8 dikurangin 2K kurang dari 0. Sehingga diperoleh 36K kuadrat dikurangin 96 ditambah 24K kurang dari 0. Ini bisa kita ubah jika kedua ruas kita bagi dengan 12. Sehingga kita peroleh 3K kuadrat ditambah 2K dikurangin 8 kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan 3K dikurangin 4 dikali K ditambah 2 kurang dari 0. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini kita tentukan pembuat nolnya. Jadi pembuat 0, 3K dikurangin 4 sama dengan 0 atau K ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga K sama dengan 1/3 atau K sama dengan min 2. Langkah berikutnya kita buat garis bilangan, kemudian kita tentukan pembuat nolnya, di sini min 2, di sini 1/3. Jadi garis bilangan ini terbagi dalam 3 interval. Kita tentukan untuk interval antara min 2 sampai 1/3. Misalnya kita ambil bilangannya 0. 0 kita substitusikan ke pertidaksamaan. Sehingga hasilnya negatif. Kemudian kita ambil interval untuk K kurang dari min 2. Misalnya kita ambil min 3. Kita substitusikan maka kita peroleh hasilnya positif. Kemudian untuk interval yang berikutnya yaitu K lebih dari 1/3. Misalnya kita ambil K sama dengan 2, kita substitusikan, maka hasilnya positif. Karena pertidaksamaan ini kurang dari 0, maka interval yang memenuhi adalah yang negatif. Sehingga dalam hal ini, K lebih dari min 2 dan K kurang dari 1/3. Jadi nilai K agar persamaan kuadrat memiliki 2 akar real berbeda adalah K lebih dari min 2 dan kurang dari 1/3. Demikian tadi pembahasan kita mengenai jenis-jenis akar persamaan kuadrat.
Semoga bermanfaat.